Kalian pastinya tahu kan mengenai apa itu pengangguran. Namun kami dari kelompok 6 pengangguran akan menjelaskannya dengan lebih rinci. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan preferensinya, dan oleh karena itu tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan. Pengangguran dapat mencakup orang yang tidak bekerja sama sekali, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Pengangguran memiliki 6 jenis yang berbeda-beda. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran ini disebabkan oleh perubahan ekonomi dalam waktu lama, seperti perubahan negara dari agraris menjadi ekonomi. Yang kedua, pengangguran friksional, pengangguran yang dimana seseorang belum bekerja dikarenakan kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Yang ketiga, pengangguran terbuka, pengangguran yang dimana seseorang tidak bekerja masih berusaha mencari pekerjaan. Yang keempat, pengangguran terselubung, produktivitas tenaga kerja menurun. Mungkin karena ketidaksesuaian antara pekerja dengan bakat dan kemampuan. Yang kelima, pengangguran musiman, jenis pengangguran ini berkaitan dengan ekonomi jangka pendek, seperti sektor perkebunan. Yang terakhir, pengangguran konjungtural, pengangguran ini terjadi karena perubahan ekonomi, seperti negara mengalami resesi ekonomi atau depresi, kehancuran. Pengangguran juga terdapat penyebabnya, satu, upah yang ditawarkan tidak sesuai, kedua, pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Keempat, kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Kelima, PHK akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif. Keenam, informasi pasar kerja masih kurang efektif. Ketujuh, iklim investasi belum kondusif dan maksimal. Kedelapan, rendahnya tingkat pendidikan. Kesembilan, resesi ekonomi. Ada faktor, pasti ada cara mengatasinya. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperbaiki mutu pendidikan. Kedua, mengembangkan usaha mikro dan kecil. Ketiga, mendirikan pusat-pusat tenaga kerja agar SDM dapat memiliki pengalaman dalam bidang tertentu. Keempat, mengurangi urbanisasi guna penyebaran tenaga kerja seimbang. Dan yang terakhir, menggiatkan penyelenggaraan job fair dan magang. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan pengangguran tercermin dalam tingginya angka pengangguran di berbagai wilayah. Permasalahan krusial meliputi mismatch keterampilan, ketimpangan regional, dan pengangguran pemuda. Diskriminasi dan ketidaksetaraan juga berkontribusi pada kesenjangan akses terhadap pekerjaan. Pekerjaan informal dan kurangnya jaminan sosial memperumit situasi ketenagakerjaan. Selain itu, krisis ekonomi dan perubahan teknologi mengancam lapangan pekerjaan. Dibutuhkan kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan ini. Berikutnya, bagaimana sih upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? 1. Mengadakan pelatihan tenaga kerja. Upaya ini harus dibarengi pula dengan kualitas tenaga ahli sebagai pembimbing atau instrukturnya. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal. 3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar atau memberi materi pada calon tenaga kerja. Nah, kita sudah memasuki penghujung pembahasan nih, yaitu menemukan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. 1. Tingkat pengangguran yang tinggi, cara mengatasinya dengan menggalakkan investasi dan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. 2. Rendahnya keterampilan tenaga kerja, cara mengatasinya mendorong pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. 3. Ketidaksesuaian kualifikasi dan permintaan pasar kerja, cara mengatasinya memperbaiki koordinasi antara pendidikan dan industri untuk memahami kebutuhan keterampilan. 4. Kerja informal dan ketidakstabilan pekerjaan, cara mengatasinya mendorong formalisasi pekerjaan informal melalui insentif dan regulasi yang mendukung pengusaha dan pekerja. 5. Diskriminasi dan kesenjangan gender, cara mengatasinya menerapkan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di tempat kerja dan mengatasi diskriminasi. 6. Kesenjangan pendapatan, cara mengatasinya menerapkan kebijakan fasilitasi distribusi pendapatan yang lebih adil melalui pajak progresif dan program kesejahteraan sosial. Sekian dari kami kelompok 6 pengangguran, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.